pemirsa, saya ingin pada episode ini kita meneruskan pembahasan kita tentang konsep yang sudah saya sebut pada episode yang lalu, yaitu konsep struktur, kultur, dan proses. Sebab apa, saudara sekalian? Sebab kita kan sedang berbicara untuk suatu pembangunan sosial. Dan kita tahu kalau pembangunan itu bersifat sosial, maka konsekuensinya secara sosiologis yang dijadikan ukuran tercapai apa tidak pembangunan yang bersifat sosial itu adalah bagaimana elemen-elemen dasarnya. Yaitu ada 3, elemen struktural, elemen kultural, dan elemen prosesual itu bisa ditangani dengan baik. Oleh karena itu kita harus mengetahuinya cukup mendalam ya tentang masing-masing konsep itu. Nah, sekarang saya akan memulai dengan konsep struktur atau struktur sosial. Nah, jadi kalau kita bicara tentang konsep struktur, struktur itu kan secara populer juga artinya kan suatu tatanan ya. Nah, kalau struktur sosial itu ya tatanan sosial atau pola hubungan ya, pola hubungan sosial. Nah, sekarang kalau kehidupan sosial, pola hubungan sosial yaitu antara individu, kelompok ya, itu pasti melibatkan satu hal yang penting, yaitu hubungan kekuasaan. Sebab di dalam setiap masyarakat kita kenal yang namanya stratifikasi sosial, yaitu sebetulnya pelapisan sosial. Jadi masyarakat itu selalu berlapis-lapis, dari lapisan yang paling atas sampai menengah, sampai ke bawah dan paling bawah. Itu selalu bentuk masyarakat seperti itu. Nah, sekarang dari suatu strata itu, kan itu kita sebut, itulah struktur sosial ya. Nah, di dalam struktur, di dalam masyarakat itu seperti apa kualitasnya? Artinya hubungan sosialnya bagaimana antara strata paling atas dengan yang bawahnya sampai ke yang paling bawah. Kalau itu baik, berarti strukturnya baik. Kalau tidak baik, berarti strukturnya tidak baik. Berarti masyarakat itu tidak baik. Contoh lah, kita ambil aja masyarakat yang paling kecil, yaitu keluarga. Nah, di dalam satu keluarga kita tahu bahwa di situ mungkin yang paling tingkatnya paling tinggi dan kekuasaannya paling tinggi mungkin ayah, kemudian ibu, kemudian anak, dan kemudian sampai mungkin pembantu rumah tangga di dalam satu keluarga itu. Nah, itu ada stratanya. Jadi kalau kita ingin melihat apakah keluarga itu baik kualitasnya, yaitu kita lihat saja apakah kekuasaan sang ayah itu terlalu besar sehingga yang di bawahnya itu tidak bisa berkutik, itulah istilahnya. Dia bisa berbuat sewenang-wenang tanpa ada perlawanan dari yang di bawah. Wah, itu kondisi yang jelek, saudara. Itu yang namanya strata itu senjang, tidak adil. Nah, oleh karena itu sekarang berarti struktur itu amat penting. Oleh karena itu, kalau struktur itu tidak kita perbaiki, ya masyarakat itu akan tetap menjadi masyarakat yang buruk dan pasti tidak bisa bertahan, gitu ya. Pada akhirnya pasti akan terjadi suatu pergolakan di sana. Nah, baik saudara sekalian, kalau stratifikasi masyarakat tadi itu mempunyai pola hubungan sosial, yaitu pola siapa yang paling berkuasa dan yang akhirnya yang paling tidak berkuasa, maka akan diperlukan apa yang disebut
instrumen untuk mengatur kekuasaan itu yang namanya disebut instrumen struktural. Nah, instrumen struktural itu contohnya misalnya peraturan pemerintah, undang-undang, dan segala macam pasti ada di setiap masyarakat untuk mengatur ya kekuasaan tadi diatur seperti apa. Nah, kekuasaan itu bisa mempunyai kekuatan, bisa kekuatan mengatur, kekuatan memaksa, kekuatan membatasi tindakan orang, sampai kekuasaan untuk memfasilitasi orang untuk melakukan ini, melakukan itu. Itu semua diatur. Nah, itulah yang disebut instrumen struktural. Nah, jadi saudara sekalian, kalau kita itu ingin membangun suatu masyarakat secara sosial, maka instrumen struktural inilah yang harus selalu kita lihat baik atau tidak baik dia ini kualitasnya ya. Nah, jadi saudara sekalian, kalau kita tidak hati-hati, maka tadi yang saya bilang, struktur itu senjang, dan karena dia senjang, maka dia pasti tidak bisa adil. Karena tidak adil, dia bisa menghambat kelompok-kelompok yang di bawahnya, ini kelompok yang berkuasa, bisa secara sewenang-wenang menghambat kelompok-kelompok yang di bawahnya, dan terjadilah misalnya kemiskinan. Jadi kalau bicara tentang kemiskinan, kita biasanya, wah itu orang miskin, berarti dia pasti orang yang malas, bahkan sering ini orang yang bodoh dan sebagainya. Sebetulnya tidak, saudara. Secara sosiologis seringkali kemiskinan itu justru disebabkan oleh struktur yang tidak adil. Jadi ingatlah misalnya pada zaman Belanda kan, kita lihat orang-orang pribumi selalu miskin. Ya bukan karena mereka bodoh dan mereka malas, tetapi karena struktur yang dibuat oleh Belanda itu membuat kelompok pribumi itu tidak berkutik secara ekonomi misalnya. Ya itu yang namanya kemiskinan struktural. Gitu. Nah kemudian juga struktur itu bisa tidak hanya dalam tanda petik tadi seolah-olah negatif, wah bisa menyebabkan kesengsaraan, tapi tidak. Struktur itu juga diperlukan untuk menghasilkan hal-hal yang baik. Contoh misalnya, struktur itu kalau dijalankan, atau bukan dijalankan, kalau dibuat betul-betul untuk memperbaiki misalnya kultur. Nah, nanti kita akan diskusikan kultur secara khusus, tapi sekarang ya, kalau kultur kita misalnya, orang Jakarta katakanlah ya, orang Jakarta itu kulturnya bagaimana? Wah tidak disiplin. Kalau di jalan raya atau di tempat umum selalu tidak bisa tertib ya, di stasiun tidak tertib, di jalan tidak tertib dan sebagainya. Nah, bagaimana cara menertibkan rakyat Jakarta? Ternyata saudara, kalau ada keputusan struktural dari pemerintah untuk membuat katakanlah MRT, dibangun MRT, dan dengan itu kita melihat bahwa masyarakat Jakarta yang biasanya tidak disiplin, saya lihat itu ya di tempat di MRT itu mereka berubah dengan cepat. Saya lihat masyarakat Jakarta yang tertib, bersih, dan kemudian disiplin dan seterusnya. Nah itu artinya struktur itu kalau bagus dia bisa menekan kultur yang jelek ini bisa menjadi baik ya. Jadi itu kalau struktur itu baik. Nah sekarang kita bisa melihat juga misalnya struktur atau aturan di Indonesia ini melarang orang merokok sembarangan. Itu lambat laun saudara sekalian, itu menjadi kultur kita akhirnya. Coba lihat sekarang kalau Anda pergi ke gedung bioskop, Anda tidak melihat lagi orang merokok di sana gitu ya. Jadi berarti
itu struktur yang ada tuh bisa menjadi kultur dari masyarakat kita. Nah, kita mengharap juga COVID ini bisa menghasilkan kultur-kultur yang baik. Contohnya misalnya protokol kesehatan yang walaupun sekarang masih agak sulit ya, nanti mungkin orang-orang terbiasa cuci tangan, ya terbiasa hidup lebih bersih dan sebagainya. Jadi itu artinya struktur yang ada bisa menjadi menciptakan kultur-kultur yang baik. Nah, jadi struktur itu memang di dalam kenyataan kehidupan sehari-hari sering di masyarakat itu ditawar. Ya, jadi begini, loh ini sudah ada aturan belum sih? Kok semua pedagang pada jualan seenaknya sendiri di trotoar dan sebagainya? Ini ada aturan apa enggak? Ternyata sudah ada aturannya. Jadi instrumen strukturalnya sudah ada aturan, tapi di tingkat bawah itu ditawar-tawar oleh manusia Indonesia ini. Jadi kita paling suka menawar aturan, entah itu terhadap para satpol PP atau terhadap apa, mereka tuh menawar-nawar sehingga jadilah ketidaktertiban padahal sebetulnya sudah ada aturannya. Nah, jadi itulah situasi yang ada dari keadaan struktural. Nah, yang terakhir, saudara, saya ingin mengatakan janganlah membiarkan pemerintah itu menata struktur itu secara salah. Karena apa? Kekuasaan pemerintah itu akan bisa melenceng kalau strukturnya jelek. Dan kalau kekuasaan itu terus-menerus sangat senjang, maka akan terjadi korupsi. Pasti akan terjadi korupsi sebab pemerintah mempunyai peluang untuk melakukan tindakan-tindakan yang melampaui keadilan dan sebagainya. Oleh karena itu, lagi-lagi dalam rangka mencapai suatu pembangunan sosial yang baik, maka struktur harus dipelihara dengan baik. Baik, terima kasih saudara sekalian. Sampai berjumpa dalam episode berikutnya.